Halo, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Manga yang akan kita bahas kali ini adalah manga yang cukup epik, di mana karakter utamanya yaitu si Falco. Maksud kami si botak Saitama selalu bisa mengalahkan musuh-musuhnya dengan sekali pukul. Dan ya, manga yang akan kita bahas kali ini adalah manga One Punch Man. Kita akan bahas manga ini setelah cerita terakhir pada anime season 2-nya, yaitu ketika Saitama berhasil meledakkan Elder Centipede atau tetua kelabang dengan sekali pukulan. Jadi, siapkan tempat yang nyaman untuk mendengar ocehan dari kami. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Kelanjutan cerita setelah episode terakhir dari animenya itu, jika di manganya adalah chapter 130. Pada chapter 130 kali ini berjudul Apa Karena Si Botak Berubah. Pada awal chapter kita diperlihatkan bangunan menjulang tinggi yang di atasnya ada helikopter sedang mendarat. Percakapan dimulai dari dalam gedung itu. Seseorang berkata, "Padahal kukira kota ini akan hancur, tapi Elder Centipede malah hancur berkeping-keping sampai tak berbentuk lagi. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Untung King berpihak kepada kita." Ternyata di dalam gedung itu terdapat bapak-bapak asosiasi pahlawan yang sedang rapat. Salah satu orang di sana berkata, kegagalan misi peringkusan sosok pemburu pahlawan Garo adalah tanggung jawab dari Silver Fang. Lalu salah satu bapak yang bernama Stitch berkata, "Mari kita anggap Garo sebagai monster, bukan sebagai manusia lagi. Sebaiknya level bahaya dia dinaikkan menjadi level naga ketika dia mulai beraksi lagi." Lalu salah satu bapak lainnya bertanya, "Tapi dia kan manusia, memangnya ada pahlawan tingkat S yang bisa menghadapinya?" Lalu Stitch berkomentar sinis, "Kita, memangnya pahlawan itu barang dagangan kalian? Saya sendiri tidak mengira Silver Fang gagal membunuh Garo. Padahal saya begitu percaya dengan dia. Namun dia sudah berhasil memberikan luka berat pada Garo. Mari kita lihat sisi positifnya. Seharusnya pihak asosiasi monster sudah tidak bisa mengandalkan dia sebagai tenaga tempur." Lalu bapak botak tengah berkumis berkata, "Panggil Blast. Kenapa dia tidak pernah muncul padahal dia adalah pahlawan peringkat teratas? Aku juga tidak mengerti dengan maksud menyembunyikan identitasnya selain nama pahlawannya." Kemudian Stitch berkata, "Sayang sekali, kita tidak bisa memberi komando kepada Blast. Dia adalah pahlawan yang hanya beraksi atas kemauan sendiri. Pokoknya dia tidak mau diperintah dan tidak mau menjadi perhatian orang karena dari itu identitasnya tidak dipublikasikan semua. Itu atas pertimbangan kemampuan dia yang begitu dahsyat. Namun saya percaya dia akan beraksi ketika orang-orang membutuhkan." Lalu salah satu bapak lainnya berteriak, "Jangan bercanda, sekarang kita butuh dia. Putra kesayanganku diculik loh. Sudah 24 jam berlalu sejak dia diculik dan belum ada yang pergi menyelamatkan putraku. Untuk apa aku investasi mahal ke asosiasi pahlawan selama ini?" Dan ternyata bapak yang satu ini bernama Naikir. Lalu muncul pria muda dengan sebelah matanya yang memakai suatu alat. Pria itu berkata, "Kami akan pastikan putramu selamat. Kami sedang melacak posisi markas mereka. Saya paham bahwa Anda khawatir, tapi ini demi menyelamatkan putra Anda dengan selamat." Lalu Nakiri bertanya, "Siapa kau?" Dan pria muda itu pun memperkenalkan diri. "Perkenalkan, nama saya Sekingar. Saya adalah penyusun strategi dalam misi penyelamatan putra Anda." Lalu di sisi lain muncul 3 pahlawan, yakni Tatsumaki, pria berotot dan pria berperut besar yang terlihat sedang memakan burger. Tatsumaki berkata, "Merepotkan saja. Ya, dengan begini kekuatan mereka baru imbang dengan kita. Lagi pula mereka juga takut dengan kita kan?" Dan pria muda tadi menjawabnya, "Child Emperor sedang menyelidiki mereka." Lalu Child Emperor berkata, "Aku sudah menempatkan robot pelacak di daerah Elder Centipede muncul. Tapi karena daerah pelacakan yang luas masih membutuhkan beberapa waktu lagi. Harus dilacak dalam waktu 3 hari ya." Lalu petugas di belakangnya berkata, "Lebih tepatnya hanya tersisa 2 hari. Dan Child Emperor mengeluh, "Aduh, gak bakalan tidur nih." Lalu dengan penggambaran chibi dan kartun Tatsumaki pun berkata,
Dengar-dengar markasnya ada di suatu tempat dalam kota Z yang sepi itu. Bagaimana kalau aku langsung bersihkan seisi kota? Tatsumaki berbicara sambil memperagakan sedang menerbangkan gedung-gedung yang ada di sana. Namun tentu saja Sekingar tidak mengizinkannya karena itu membahayakan Sandra. Lalu Sekingar menambahkan, tolong jangan meremehkan lawan kita kali ini. Mereka benar-benar tangguh. Dan Tatsumaki menjawab perkataan itu dengan muka sedikit tersinggung. Tatsumaki berkata, kau terlalu membesarkan masalah sampai aku bosan mendengarnya. Jadi kau manggil kami untuk memperingati agar hati-hati sama mereka. Kemudian Sekingar pun memperlihatkan proyeksi seorang pahlawan drive naik dengan mata kanannya. Lalu Sekingar melanjutkan, sebenarnya kemarin ada beberapa pahlawan yang tidak mendengarkan peringatan kami dan menyusup masuk ke kota Z selangkah lebih awal. Pria berotot bertanya-tanya, kenapa sendirian? Lalu Sekingar berkata, maklum, dia juga belum pernah mengalami kekalahan sebelumnya. Dia percaya diri. Namun dari kemarin malam, kami tidak menerima sinyal dari alat komunikasi yang dia bawa. Bisa dibilang, Drive Naik sudah kalah. Wajah dari 3 pahlawan yang sedang diajak bicara pun menjadi lebih serius. Lalu Tatsumaki berkata, aku tidak peduli. Jika memang begitu, sebaiknya kau cepat kumpulkan pasukanmu. Siapa lagi yang akan ikut? Dan Sekingar berkata, asosiasi monster memberikan waktu 3 hari. Kita masih punya waktu. Sisanya akan bergabung dengan kalian setelah mereka mempersiapkan diri dengan baik. Lalu panel berpindah ke suatu tempat. Terlihat di sana ada seorang pahlawan, yaitu Zombie Man. Ia berkata, sepertinya tidak salah lagi, bangunan kecil itu adalah markas mereka. Akhirnya kita menemukannya. Lalu di tempat lain, pahlawan Atomic Samurai berkata, apa? Kita masih menunggu. Ada apa sebenarnya? Lalu mereka baru mengetahui bahwa ada anak kecil yang disandra. Dan ketika pahlawan berotot menanyakan tentang bau amis yang ada di sana, Atomic Samurai menjelaskan, sejak kemarin kami keliling daerah pegunungan tinggi dan terowongan besar. Kami menebas setiap monster yang sembunyi di sana. Sayang sekali kami belum menemukan markas asosiasi monster. Lalu dengan wajah polosnya pria berotot berkata, jelas saja markas mereka ada di perkotaan sepi. Dan para samurai pun terkaget dan berkata, apa? Sejak kapan ada informasi seperti itu? Setelah mendengarkan hal itu, Atomic Samurai berkata, jadi begitu ya, berarti kita langsung saja lawan mereka. Kalian boleh istirahat sampai saat itu tiba. Lalu salah satu anak buah samurai berniat ingin mandi dulu. Dan ketika ia membuka pintu, muncullah sosok pria tampan di luar, yaitu Sweet Mask. Ia berkata, aku dengar tim ini beranggotakan pahlawan kuat saja. Dan yang aku lihat tidak sesuai dengan harapanku. Kita kesana bukan untuk bertamasya. Atomic Samurai, tolong jangan bawa teman-temanmu. Tolong pahami kondisi kita. Orang lemah cukup lawan musuh yang lemah saja. Mending langsung mati. Kalau mereka ikut disandra kan bakal tambah repot. Atau bunuh diri saja langsung kalau ketangkap mereka. Bagaimana? Pria berotot yang mendengar omongan itu pun terlihat seperti ingin melerai. Lalu Atomic Samurai pun akhirnya berkomentar, hey Sweet Mask, kamu juga ikut? Lalu Sweet Mask berkata, tentu saja aku kesal diganggu sama monster di tengah-tengah konserku. Kemudian dengan senyum di wajahnya, Atomic Samurai pun berkata, oh begitu, anak buahku kuat-kuat semua loh. Tenang saja, bocah idola seperti kau akan dilindungi oleh anak buahku yang bisa diandalkan ini. Lalu Sweet Mask menjawabnya, melindungiku? Ternyata masih ada orang yang meragukan kemampuanku. Aku ini sebenarnya bisa naik ke kelas S kapan saja. Hanya saja posisiku akan lebih unggul jika aku tetap di kelas A. Baiklah, biar aku cari kata-kata yang bisa kau pahami. Aku lebih kuat daripada kau. Dan Atomic Samurai dengan wajah jengkelnya berkata, masa sih? Lalu panel lainnya memperlihatkan pria berotot dengan pakaian tahanan. Ia berkata, hey sipir penjara, beneran nih aku boleh keluar penjara. Lalu sipir penjara berkata, ini adalah perlakuan istimewa, jangan salah paham. Ini bukan berarti tindakan kriminalmu seperti kabur dari penjara dan pura-pura menjadi pahlawan akan dimaafkan. Sebenarnya aku tidak setuju dengan strategi asosiasi pahlawan yang mengikut sertakan kriminal seperti kau. Tapi mau bagaimana lagi, keadaannya mendesak.
Padahal hanya satu monster. Gara-gara monster kucing itu banyak tahanan telah bergabung dengan asosiasi monster. Banyak sipir yang mati saat kejadian itu. Kau juga mengaku sebagai pahlawan di luar sana kan? Aku mohon balaslah dendam kami. Lalu dengan menunjukkan punggung lebarnya, pria itu berkata, "Tenang saja, aku akan memberi pelajaran padanya biar dia tahu rasa." Lalu di sisi lain ada tahanan yang berlari mendekati dan berkata, "Bos, tunggu. Aku baru saja selesai merajut sweater ini. Silahkan dipakai." Lalu pria yang dengan bulu mata lentik itu pun berkata, "Terima kasih, aku jadi tambah semangat nih." Lalu kita diperlihatkan kembali kondisi di markas asosiasi pahlawan. Child Emperor berkata pada petugas yang ada di sana, "Bolehkah kalian keluar sebentar? Aku tidak bisa berkonsentrasi kalau kalian mengawasiku." Lalu ketika para petugas keluar, Child Emperor berkata, "Metal Knight, aku tahu kau ada di sana. Tolong jawab panggilanku." Lalu Metal Knight menjawab, "Apaan sih? Aku sedang sarapan." Dan Child Emperor pun menimpalinya, "Ini sudah siang. Aku rasa energi dan waktuku sudah terbuang sia-sia. Kau sebenarnya sudah tahu lokasi markas mereka kan? Beritahu aku sebelum terlambat. Kau mau membiarkan Sandra dibunuh begitu saja?" Lalu setelah terdiam sesaat, Metal Knight berkata, "Jika aku tidak membocorkan lokasi markas mereka, Sandra akan dibunuh. Jika aku beritahu, lebih banyak orang yang akan mati, termasuk kalian juga. Maaf, tapi aku sudah mengambil keputusan yang benar." Lalu Child Emperor berteriak, "Bagaimana dengan pilihan ketiga? Kau juga ikut dalam strategi ini. Kenapa kau takut sekali dengan mereka? Apa yang terjadi dengan tubuhmu, Metal Knight? Siapa yang bisa menghancurkan tubuhmu? Bagaimana caranya?" Terlihat di sana tubuh Metal Knight telah dalam kondisi tidak utuh dan berantakan. Setelah Metal Knight terdiam sesaat, ia pun menjawab pertanyaan itu. "Si Raja Monster Orochi, aku tidak ingat dengan jelas, tapi dia menghancurkan tubuhku sekali tusuk dengan tanduk dia. Aku tahan dengan lenganku, tapi percuma saja, dan dia bahkan menghentikan bom bunuh diri yang aku pasang dalam tubuhku." Dan diperlihatkan wajah di balik sosok Metal Knight. Ia melanjutkan, "Bukannya aku takut sama asosiasi monster. Kejahatan selalu ada di sekitar kita, mencari celah untuk diserang. Saat pertahanan kita lemah, mereka akan langsung datang menguasai dunia. Kau juga harus waspada. Jangan percaya dengan orang lain. Kemampuanmu lebih dari cukup untuk melindungi yang lain. Simpan tenagamu sampai hari di mana kau membutuhkannya. Kuharap kau mengerti maksudku, Child Emperor." Lalu Child Emperor berkata, "Buang-buang waktu saja. Kalau sudah begini, aku harus cepat menemukan markas mereka." Lalu panel selanjutnya memperlihatkan sosok Fubuki, seorang pahlawan kelas B rank 1. Ia berkata dalam hatinya, "Tim Fubuki sudah bubar. Ya, sebagian gara-gara kakakku banyak berulah sih. Bagaimanapun, ini keadaan darurat. Akan kujadikan tempat ini sebagai markas tim Fubuki. Dan aku harus segera membuka rapat untuk memperbaiki masalah ini." Lalu ketika Fubuki memencet bel tempat tinggal Saitama yang sedang ia tuju, muncul sosok kakek tua bom. Setelah bom memperlihatkan Fubuki masuk, Fubuki melihat pemandangan kamar Saitama sedang dipenuhi oleh tamu. Yakni ada Genos yang memegang obeng dan sedang mengoprek. Ada Silver Fang yang sedang rebahan tengkurap, dan ada King serta Saitama yang sedang bermain video game. Genos yang melihat Fubuki datang pun berkata, "Ada urusan apa seorang Fubuki sampai datang ke sini? Asal kau tahu saja, Sensei sedang tidak menerima murid baru." Lalu Bang yang sedang rebahan berkata, "Maaf ya, ruangannya penuh. Sekalian aku mau minta tolong ambilkan salep yang ada di situ." Di sisi lain, Saitama dan King masih saja memperdebatkan tentang game yang sedang mereka mainkan. Lalu Fubuki yang sedari tadi melihat semua ini mulai berpikir, "Apa-apaan ini? Aku tidak..." Baru setelah Saitama menyadari Fubuki dan bertanya, "Sedang apa kau di sini?" Fubuki pun berkata, "Ini keadaan darurat. Semua anggota tim Fubuki kalah. Perkumpulan monster kali ini kuat sekali. Ini bukan saatnya untuk main game. Kau ngerti nggak sih dengan situasi sekarang?" Dan Saitama malah mulai rebahan dan berkata, "Jangan marah gitu dong. Aku kan baru saja pulang dan baru saja nyantai-nyantai." Lalu Genos menambahkan, "Benar kata guru, kami baru saja menghadapi musuh yang kuat. Jangan pikir hanya kau saja yang mengalami kesulitan."
Lalu Fubuki berkomentar, "Benar juga, kau terlihat babak belur. Aku tahu King sering main ke sini. Tapi, kenapa Silver, Bang juga ada di rumah Saitama?" Lalu setelah melihat kondisi Bang dan Bom yang sedang kelelahan dan istirahat, Fubuki akhirnya sadar. Begitu ya, ternyata kalian juga menghadapi musuh yang tangguh. Tapi kenapa? Kenapa orang ini terlihat biasa saja? Lalu ketika Fubuki berteriak kepada Saitama, "Musuh yang tadi kau lawan kuat sekali kan? Lagi pula asosiasi monster itu tak ingin melawan. Hei Saitama, walau kau bersikap sok tenang begitu, aku yakin kau sangat gugup kan?" Lalu dengan santainya Saitama berkata, "Enggak sih, biasa aja." Lalu Fubuki marah dan berteriak, "Wah, kau bilang mereka biasa aja." Di sisi Saitama, ia bertanya kepada King kenapa Fubuki marah-marah. Di sisi lain, Fubuki tidak memperdulikan Saitama dan malah mengajak Saitama untuk duduk dan menyusun strategi dengannya. Fubuki juga mempertanyakan Genos yang sepertinya tidak mendapatkan informasi dari asosiasi, meskipun ia adalah pahlawan kelas S. Lalu, Genos dan Silver, Bang dan King berkata bahwa alat komunikasinya sudah rusak. Dan ketika Fubuki bertanya apa yang akan dilakukan oleh Saitama dan kawan-kawan, Genos menjawab ia akan memperbaiki dirinya dulu. Lalu, Bang dan Bom juga harus beristirahat karena mereka sudah tua. Lalu, King memiliki urusan lain. Dengan kondisi ini, Fubuki menyimpulkan bahwa yang bisa bertarung adalah dirinya dan Saitama saja. Selanjutnya, Fubuki bertanya kepada Saitama apa yang akan mereka lakukan. Fubuki mengetahui bahwa asosiasi pahlawan akan menghargai pahlawan kelas B dan C yang akan membantu dalam persiapan pertarungan ini. Di sisi lain, Bom dan Bang berbicara tentang mereka akan lebih repot jika Garo bergabung dengan mereka. Bom bahkan berkata, "Bayangkan jika monster sekuat Elder Centipede kemarin masih banyak di pihak sana. Bang, sebaiknya kau berhenti saja menjadi pahlawan." Lalu King memberitahu bahwa pemburu pahlawan yang mereka cari sepertinya ada di asosiasi pahlawan. Lalu Saitama berkata, "Ya, aku diberitahu ketika di jalan pulang. Katanya dia banyak menjatuhkan pahlawan." Lalu dengan penggambaran close up, Saitama berkata, "Tidak bisa dimaafkan. Sungguh tidak bisa dimaafkan. Apalagi dia tidak datang memburu aku. Apa gara-gara aku ini si botak berjubah?" Lalu Saitama tiba-tiba menggunakan kostumnya dan ia berniat ingin pergi sebentar. Saitama berkata, "Aku mau cari dia. Akan ku cari dia sampai ketemu. Lalu ku tonjok sampai babak belur. Setelah itu aku mau beli sawit putih." Di sisi Fubuki, ia berpikir, "Kau pemimpin rapat ini, tapi dikacangin lagi. Susah sekali mengajak Saitama menjadi anggota tim Fubuki." Di tempat lain di asosiasi pahlawan terlihat Nakiri sedang berteriak, "Asosiasi pahlawan tidak berguna. Kalian dengarkan baik-baik. Saat ini putraku sedang ketakutan menunggu pertolongan. Segera menuju ke reruntuhan kota Z. Temukan markas mereka dan selamatkan putraku Waganma. Pakaian tempur kalian adalah senjata mutakhir yang aku dapatkan khusus dari organisasi. Dengan kostum itu, kalian bisa menjadi lebih kuat daripada pahlawan profesional. Habisi semua monster yang kalian temui dengan kekuatan pakaian tempur ini. Aku akan bayar berapapun yang kalian minta. Selamatkan Waganma dan kalian akan kaya raya 7 turunan." Terlihat di sana pasukan dengan ketua yang bernama Tongra dan terdiri dari anggota yang bernama Sochi, Jinpi, Asami, Noria, Sansion, dan Gomago. Terlihat pasukan Nariki ini ada yang menggunakan senapan, pedang ataupun palu, dan terlihat mereka sedang bergegas ke suatu tempat. Chapter 130 selesai sampai di sini. Chapter yang sangat panjang. Pada chapter ini kita bisa melihat persiapan dari asosiasi pahlawan untuk melakukan penyerangan pada asosiasi monster. Jadi, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan di Zona Manga. Sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.